Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Galeri Kreasi. Sebelumnya marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Dan tak lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Ya, dalam video kali ini kita akan mereview sebuah pusaka ya, yaitu keris ukuran selit. Kalau di Jawa dikenal dengan istilah ukuran patrem begitu. Nah, untuk kerisnya ini langsung saja kita pada pembahasan. Kalau dari segi pakaiannya, ini bisa dilihat merupakan jenis keris Minangkabau atau di masyarakat Minangkabau itu dikenal dengan karih. Begitu. Secara falsafah ataupun penggunaannya, untuk karih Minangkabau ini itu tidak jauh berbeda falsafahnya atau cara penggunaannya dalam budaya rumpun Melayu lainnya begitu. Jadi tidak jauh perbedaannya ya, hampir sama. Karena kalau bagi saya sendiri, pendapat saya untuk Minangkabau itu juga merupakan rumpun Melayu ya. Nah, ciri daripada keris Minangkabau itu sangat bisa dilihat dari pakaiannya atau warangkannya ya. Yang mana itu bagian sampirnya ini dari atas ke bawah itu mengecil begitu. Walaupun dia berbentuk seperti perahu ya, hampir sama dengan pakaian keris rumpun Melayu lainnya, tetapi untuk ukuran daripada sampir Minangkabau ini cukup kecil begitu. Ada juga varian yang lain, yaitu varian sampir tanggah gojong, yang mana untuk tanggah gojong itu dia mirip dengan bentuk rumah atau atap daripada rumah gadang Minangkabau begitu. Nah, untuk makna atau falsafah daripada keris Minangkabau ini itu nanti akan kita bahas ya. Kita akan membahas secara fisiknya terlebih dahulu. Nah, kalau untuk dari hulunya ini bukan hulu dari keris Minangkabau ya. Ini merupakan varian daripada hulu atau deder Madura. Begitu. Jadi ini bukan hulu bawaan. Nanti kalau kita menemukan hulu yang pas, yaitu hulu karih Minangkabau, itu nanti akan kita ganti begitu. Nah, baik, kita buka saja untuk bilahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk panjang keris ini kira-kira ini 15 sampai 17 cm ya, dengan bentuk atau dapurnya itu anak alang. Jadi di keris Minangkabau yang sering saya jumpai itu umumnya ialah anak alang ataupun luk 3 begitu. Kebanyakan seperti itu. Kalau keris-keris Minangkabau yang saya jumpai ya, kebanyakan itu anak alang ataupun luk 3. Bisa jadi ada luk yang lebih daripada 3, tetapi yang sering saya jumpai seperti ini, begitu anak alang ataupun luk 3 ya. Baik, dari sisi bilahnya sendiri ini sangat tebal, cukup tebal. Kemudian untuk daripada garapnya sendiri sangat sangat presisi dengan lekuk-lekuknya ini, atau dengan pahatannya ini sangat jelas sekali. Begitu. Kalau di dalam alam Melayu, rumpun Melayu ini disebut tulang ya, tulang keris. Kalau di Jawa itu disebut dengan geliger sapi, begitu. Dan untuk bagian daripada kerawang daripada keris ini tergolong, sebentar, zoomnya agak susah ya. Baik, mungkin bisa dilihat daripada aringnya ya. Aringnya ini cukup utuh juga ya, 70% atau 80% ini cukup utuh. Begitu. Jadi memang untuk daripada tampilan atau visualnya ini cukup utuh ya, dan tentunya sepuh begitu. Nah, kalau dari sebentar, sangat keras sekali ya. Nah, untuk daripada bagian puting atau besinya, sebentar, aduh, zoomnya ini. Semenjak ganti LCD untuk kamera handphonenya ini
agak susah untuk fokus ya, mohon maaf. Nah, untuk daripada bagian putingnya ini cukup besar ya, cukup tebal ya, dan tergolong utuh begitu. Jadi memang kalau untuk keris Minangkabau ini secara dapurannya itu, yang dapuran ini ya, anak elang itu hampir sama dengan rumpun Melayu yang lainnya begitu. Nah, kita masuk dalam pembahasan filosofi atau falsafah keris di alam Minangkabau. Jadi, untuk keris ini sendiri, itu juga sama pada rumpun Melayu yang lainnya ya. Untuk penggunaan keris, itu tidak sembarang orang begitu. Jadi kalau di Melayu, keris itu hanya diperuntukkan bagi bangsawan ataupun pembesar, yaitu misalnya para sultan, para pangeran, kerabat sultan atau kerabat diraja, kemudian pembesar-pembesar kampung begitu ya. Nah, begitu juga di alam Minangkabau. Jadi di Minangkabau itu yang bisa untuk menggunakan keris juga sama, yaitu para raja ataupun sultan, kemudian para nini mama dan para kepala kampung begitu ya. Jadi sama. Tidak semua orang bisa menggunakan keris atau menyelipkan keris. Jadi memang kalau untuk di keris ini sendiri di masyarakat Minangkabau itu secara falsafah juga sama dengan Melayu ya, yaitu melambangkan daripada kebijaksanaan, marwah, harga diri, prinsip hidup dan keadilan begitu. Jadi kalau siapa yang memegang keris ataupun menyelipkan keris di pinggangnya itu harus berprinsip kepada nilai-nilai kehidupan yang positif. Begitu, makanya di dalam Minangkabau itu ada falsafah yang mengatakan seperti ini. Tibo diparui, indak dikampihkan, tibo dimato, indak dipiciangkan. Jadi itu merupakan arti atau kiasan dari yang berarti seperti ini, atau pepatah yang berarti seperti ini. Apa yang ditetapkan itu tidak boleh ditolak atau dihindari, dan apa yang dilihat itu tidak boleh diabaikan atau ditutupi. Yang mana secara analogi ataupun secara penafsirannya yaitu simbol daripada kejujuran. Jadi ketika kita sudah menyelipkan keris, itu harus bersifat jujur. Apapun itu tanpa pandang bulu, sesuai dengan pepatah tadi, yaitu tibo diparui indak dikampihkan, tibo dimato indak dipiciangkan. Begitu. Jadi harus bijaksana dan jujur. Begitu. Jadi untuk di zaman dahulu ini karih atau keris ini merupakan sesuatu yang sakral, yang mana pemakainya ataupun penggunanya itu memiliki status sosial tertentu yang tidak serta-merta dengan status sosial yang disandangnya itu bisa berbuat semena-mena, tidak boleh begitu. Jadi falsafah keris ini harus disesuaikan dengan perilakunya, karena seperti yang saya informasikan bahwa pemegang keris ini bukan orang yang sembarang begitu. Ia punya kekuasaan, punya otoritas, dan jika tidak menyesuaikan dengan falsafah keris yang disandangkannya itu sangat akan berbahaya begitu. Oleh sebab itu, keris ataupun karih di masyarakat Minangkabau ini memiliki nilai-nilai yang sakral dan nilai-nilai dari sikap kejujuran dan kebijaksanaan begitu. Baik, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk tidak bosan-bosan saya sampaikan agar mendukung channel saya dengan cara subscribe dan klik tombol lonceng notifikasinya agar mengetahui update video saya yang terbaru, dan tentunya itu merupakan pemantik semangat saya untuk membuat konten-konten tentang pusaka Nusantara ataupun yang berkaitan dengan budaya begitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.